Petugas melakukan pendinginan di los buah di Blok C2 Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Buah-buah dan barang dagangan berserakan usai api menghanguskan 350 kios. Kebakaran terjadi saat pasar ramai dengan aktivitas jual beli. Tidak ada korban, seluruh pedagang maupun pembeli berhasil diselamatkan diri. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk pengurus pasar untuk mengetahui penyebab kebakaran ratusan kios di Pasar Induk Kramat Jati ini. Langsung api sudah ada percikan di atas dan saat ini sudah kita lakukan berkali-kali untuk melakukan pemadaman dan tentunya api masih menyala dan tentunya dari BMK tadi Pak Mukhtar menyampaikan untuk melakukan pemadaman dengan menggunakan foam. Nah saat ini sedang berlangsung di belakang kita, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dan tentunya kita akan lakukan untuk status quo untuk segera melakukan olah TKP, di mana kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Kebakaran menghanguskan 350 kios pedagang buah dan plastik di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin pagi. Banyaknya material kayu membuat api cepat membesar. Api berkobar menghanguskan 350 kios di los buah dan plastik di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin pagi. Pasar Induk Kramat Jati. Para pedagang panik menyelamatkan barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Kemudian berlari menjauh dari sumber api. Material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Awalnya dari toko plastik aja itu, tahu plastiknya, tahu apanya itu. Terus nyamber ke kios-kios gitu, Pak? Iya, nyamber semua. Soalnya kan di atasnya banyak, ada keranjang-keranjang, itu ada peti-peti, ada baju-baju, itu nyamber tuh. Belum diketahui penyebab kebakaran. Petugas kepolisian masih di lokasi untuk menyelidiki kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gelar perkara khusus diajukan oleh pihak Roy Suryo CS. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, berharap bahwa saat gelar perkara khusus, pihak Jokowi dapat menunjukkan ijazah asli. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusuma Negara, berharap gelar perkara khusus dapat menjawab semua persoalan dari tersangka dan kemudian perkaranya segera dilimpahkan ke persidangan melalui penuntut umum. Sebelumnya, polisi menetapkan 8 tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, salah satunya adalah Roy Suryo. 10-3-11 pencemaran dan fitnah. Bagaimana ada pencemaran? Bagaimana ada fitnah? Kalau ijazah asli tidak ada. Masa bisa ada pencemaran, ada fitnah? Tidak mungkin. Tanya ahli-ahli hukum. Tanya mereka yang paham tentang aturan-aturan. Pasti akan jawabannya begitu. Sementara dalam gelar perkara hari ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diwakili oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Dan berikut pernyataan Yakub Hasibuan. Ya, hari ini ada undangan untuk hadir gelar perkara. Tentunya karena ini undangan dari para penyidik, ya kami menghormati dan kami hadir di sini. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya karena pembuktian nanti di pengadilan. Jadi kalau ada narasi seakan-akan disinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja nih pemaparan dari para penyidik. Iya, karena forum untuk mengkoreksi suatu penyidikan bukan di sini. Ini hanya mereka memaparkan para penyidik apa yang sudah dilakukan sehingga para tersangka tentunya memiliki hak kan untuk mengetahui mungkin apa yang telah dilakukan, apa yang sudah disita dan sebagainya. Namun kami sebagai pelapor juga memiliki hak nih untuk mengetahui kapan ini akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan nantinya. Jadi ya sebenarnya walaupun ini bukan inisiasi dari kami diundang, tapi kami senang juga untuk hadir di gelar ini untuk mengetahui tindak lanjutnya akan seperti apa. Pak, ada alasan nggak Pak
Pak Jokowi itu nggak hadir dalam gelar perkara khusus ini, Bang? Memang karena untuk perkara ini sudah diberikan kuasa kepada kami sebagai kuasa hukum, kamilah yang memang diberikan kuasa untuk hadir. Oke, cukup dulu. Ya. Nanti mungkin setelah gelar ya. Terima kasih. Aman. Terima kasih. 6 anggota Satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya 2 mata elang atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan. 6 orang personil Yanma Mabes Polri yang ditetapkan tersangka antara lain Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri pekan depan. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya pada Kamis malam puluhan kios pedagang dan sejumlah motor dibakar massa tak dikenal di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Aksi anarkis ini diduga kuat sebagai bentuk balas dendam rekan-rekan penagih utang yang marah usai 2 rekan mereka tewas dianiaya. Penganiayaan terhadap 2 orang penagih utang terjadi ketika 2 orang korban menghentikan seorang pengendara sepeda motor Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, 6 orang polisi yang tengah melintas dengan sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih utang. Setelah 2 orang terkapar, 6 personil Yanma Mabes Polri ini melarikan diri. 1 orang penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.